warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pokoknya pada loyo ya. Berdiri yuk, semangat dulu ya, kita semangat hari ini. Oke? Yuk berdiri yuk. Ibu dulu ya, terus itu kalian kita tiurin. Tepuk semangat, bisa? Ayo, tepuk semangat, Mana belum semangat? Ayo lagi. Tepuk semangat, ya. Terima kasih, duduk kembali. Nah, ini Ibu langsung saja ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin doa. Dan Ibu absen dulu ya. Salma Azizatul Irsyada nggak hadir. Oh, sakit. Aulia Zahra Nur Safara, Silvina Windy Arianti hadir. Ayla Dirda Aneira hadir. Chelsea Wahyuni Arta, Anissa Melani hadir semua ya, yang nggak hadir cuma satu ya, sakit. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian tentang akidah Islam. Apa sih yang disebut dengan akidah Islam? Secara bahasa, akidah Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda yaqidu aqidan, yang artinya ikatan, keyakinan atau perjanjian. Nah, kata akidah tersebut biasa dipakai untuk semua agama, sehingga kita menjumpai pada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya, ya. Dengan begitu, kita juga bisa menyimpulkan adanya akidah yang benar dan lurus, dan ada akidah yang sesat atau yang salah. Dengan begitu juga, akidah Islam atau yang al-aqidah al-Islamiyah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengakui dirinya beragama Islam atau Muslim. Yusuf al-Aqordawi berpendapat bahwa akidah Islam yaitu suatu kepercayaan yang meresap ke dalam jiwa, yang diyakini dengan sepenuh hati tanpa adanya syak dan keraguan, serta memberi pengaruh terhadap pandangan hidup, tingkah laku, dan kegiatan sehari-hari. Maka dikatakan bahwa secara lahiriah berakhlak mulia, tetapi jiwanya tidak cenderung kepada kebaikan. Orang tersebut belum berakidah Islam. Sebagai mukmin, kita harus mempunyai akidah yang kokoh dan kuat, dengan kemantapan hati dalam berakidah. Hidup kita bisa tenang dan tentram karena kita selalu bersandar pada pegangan yang benar dan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akidah tersebut pada surat Al-Quran, surat Al-Fusilat ayat 41, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kepada mereka meneguhkan pendirian mereka,
merasa sedih dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Al-Fussilat ayat 1. Yang kedua yaitu dasar-dasar hukum akidah Islam. Sumber utama dari ajaran agama Islam itu berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Karena akidah Islam ini merupakan salah satu ajaran dari agama Islam, maka dasar-dasarnya itu Al-Quran dan hadis. Nah, yang dasar-dasar akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Sebagai salah satu sumber hukum akidah Islam, Al-Quran mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala yang ada di bumi dan di langit. Semua makhluk harus tunduk patuh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkaidah Islam sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Jadi bagi siapa saja yang meyakini dan melaksanakan tuntunan Al-Quran secara total, maka bisa dikatakan telah berakidah Islam. Kajian utama tentang akidah Islam yaitu sebagaimana dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, Al-Quran banyak mengupas tentang keimanan dan akidah Islam. Kupasan mendalam terhadap akidah Islam tersebut misalnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran An-Nisa ayat 136. Yang kedua yaitu dasar-dasar dari hukum akidah Islam yang kedua yaitu hadis. Nah, hadis adalah penjabaran dari Al-Quran yang terdapat dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi pekerti, baik pada masa sebelum kenabian atau sesudahnya. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Maka hadis juga sebagai dasar hukum akidah Islam. Adapun alasannya dijadikan hadis sebagai sumber ajaran Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala perkataan Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Haqqah ayat 44. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar tunduk dan patuh terhadap semua yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga, Rasulullah SAW perlu dijelaskan maksud ayat-ayat yang bersifat umum. Pemahaman akidah Islam perlu contoh dan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ucapan, perbuatan, persetujuan dan fisik atau budi pekerti Rasulullah banyak yang menunjukkan pentingnya akidah Islam tersebut. Misalnya nih, contoh Rasulullah mengajarkan dan mencontohkan cara mengisahkan Allah tentang kenabian serta menekankan keimanannya. Cara-cara Rasulullah mengisahkan Allah dicontohkan beliau baik sebelum maupun sesudah kenabian. Sedangkan penekanan pentingnya keimanan misalnya yang termasuk rukun iman,
keimanan kepada alam gaib, baik iman kepada wahyu, alam kubur, alam kebangkitan, pada mahsyar, hari pembalasan, alam akhirat, surga dan neraka. Dengan demikian, hadis wajib dijadikan sebagai sumber dan dasar hukum ajaran Islam setelah Al-Quran. Untuk memperjelas keterangan di atas, di bawah ini ucapan Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keimanan tersebut terdapat dalam hadis harian Muslim yang artinya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman pada ketentuan qadar Allah yang baik dan yang buruk. Itu tadi dasar-dasar dari akidah Islam. Yang pertama apa? Dasar-dasar akidah Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Penting nggak sih kita mempelajari akidah Islam? Penting kan bagi kita ya. Nah, tujuannya untuk mempelajari akidah Islam tersebut di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, agar dapat memahami pedoman hidup yang lurus sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, agar segala amalnya cenderung hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar terjamin keselamatan hidup dunia dan akhirat karena tidak terpengaruh hal-hal yang menyesatkan atau tidak terjauh dari jalan yang lurus. Yang ketiga, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah kepada Allah karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu manfaat mempelajari akidah Islam. Nah, di sini ada beberapa manfaat kita mempelajari akidah Islam. Yang pertama yaitu memperoleh petunjuk hidup yang benar sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, termasuk diri kita sendiri. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan sesat yang hanya akan membawa kerusakan dan hidup yang jauh dari kebenaran. Contohnya yaitu maksiat, baik maksiat mata, maksiat tangan, maksiat lisan. Itu cara mempelajari manfaat dari kita mempelajari akidah Islam. Yang ketiga, memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup yang hakiki karena mempunyai hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan dunia karena seorang yang mempunyai akidah yang benar meyakini bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Yang kelima, mendapat jaminan surga dan selamat dari neraka apabila benar-benar berpegang teguh terhadap akidah Islam secara sempurna. Mau nggak dapat jaminan surga? Makanya itu kita harus mempelajari akidah Islam. Yang selanjutnya, manusia yang beriman tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek. Ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa dan pemelihara alam semesta. Dia tidak akan merasa asing dengan apapun yang ada di dunia. Yang selanjutnya yaitu keimanan yang benar dapat meningkatkan manusia menuju derajat yang paling tinggi dalam harkatnya sebagai manusia. Yang selanjutnya, keimanan yang benar akan mengalirkan ke dalam diri manusia rasa kesederhanaan dan bersahaja. Nah,
tujuan mempelajari akidah dan manfaat mempelajari akidah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, di sini ibu akan sebelum ibu melanjutkan materi, ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Aulia Zahra, coba sebutin pengertian dari akidah Islam. Pengertian ihsan menurut bahasa ihsan yaitu berbuat baik atau kebaikan. Sedangkan 3. pengertian akidah Islam ialah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Sudah? Itu tadi adalah pengertian dari akidah Islam. Yang selanjutnya Silvina. Silvina tolong jelasin apa aja sih dasar-dasar akidah Islam itu? Dasar hukum akidah Islam. Sumber-sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Karena akidah Islam merupakan salah satu dari ajaran Islam. Berarti dasar-dasar dari akidah Islam itu ada berapa, Silvina? Ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, kita lanjut materi ya. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Apa sih iman, Islam, dan ihsan itu? Iman, Islam, dan ihsan merupakan tata nilai yang berhubungan erat antara yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya berbeda-beda. Iman bermakna kepercayaan atau keyakinan, Islam bermakna keselamatan dan kedamaian, sedangkan ihsan mengandung makna kebajikan. Nah, pengertian dari iman, Islam, dan ihsan ini. Yang pertama, iman. Berdasarkan tinjauan bahasa, iman artinya kepercayaan, sedangkan berdasarkan istilah, iman yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mewujudkan dengan tindakan. Jadi, iman itu mempunyai 3 unsur. Yang pertama, menetapkan dalam hati, ucapan, dan pembuktian. Apa? Yang pertama, menetapkan dalam hati, ucapan, dan pembuktian. Yang pertama apa? Menetapkan dalam hati, ucapan, dan konsekuensi pernyataan beriman harus mampu menyatukan antara rasa, ucapan, sikap, dan tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan kehendak iman. 6 perkara yang wajib diimani dan merupakan landasan pokok keimanan menurut ajaran agama Islam diterangkan dalam hadis yang artinya iman adalah kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Nah, dari hadis di atas, iman dapat dirincikan sebagai berikut. Ayo, siapa yang di sini apal iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Allah, iman kepada yang terakhir iman kepada itu tadi iman kepada Allah. Di sini udah pada hafal kan ya? Yang kedua yaitu Islam. Apa sih Islam? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Nah, Islam ditinjau dari bahasa yang artinya keselamatan, perdamaian, dan penyerahan diri mutlak pada Allah. Sedangkan berdasarkan istilah yaitu melaksanakan suatu tindakan berupa persaksian bahwa tiada ilah
ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegaskan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan puasa bulan Ramadan. Hal ini mengacu pada hadis Rasulullah SAW yang artinya Islam dibangun atau ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan puasa bulan Ramadan. Berdasarkan hadis di atas, Islam mengandung arti bahwa seorang disebut Islam jika telah melaksanakan lima perkara tersebut. Apa 5 perkara tersebut? Yang rukun iman, yang rukun Islam. Apa aja rukun Islam? Membaca kedua kalimat syahadat, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Kelima perkara yang wajib dikerjakan tersebut disebut dengan rukun Islam. atau pokok-pokok peribadatan. Kaum muslim yang sudah balik wajib melaksanakan rukun Islam. Jadi di sini kan adik-adiknya udah pada balikan, udah pada berhalangan, itu wajib mengerjakan rukun Islam. Yang ketiga itu ihsan. Apa sih yang disebut dengan ihsan? Ihsan artinya berbuat baik atau membuat kebaikan. Sedangkan berdasarkan istilah, ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Apabila tidak dapat makna, maka berkeyakinan bahwa Allah Maha melihat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya ihsan ialah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak dapat demikian, sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, ihsan di sini artinya yaitu berbuat baik. Jadi kita sesama muslim itu harus berbuat baik sesama muslim yang lain, ya. Secara lebih tegas lagi dapat dijelaskan bahwa ihsan yaitu menyembah Allah dengan sepenuh hati dan khusyuk. Misalnya kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, seolah-olah Allah tuh ada loh di hadapan kita gitu ya. Jangan kita sholat terus membayangin, ntar aku makan apa ya Allah aku makan enak ya gitu. Terus ntar aku ketemu pacar aku ya gitu. Jangan gitu ya. Jangan dibayang-bayangin ya. Ihsan di sini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ihsan kepada sesama manusia. Nah, ihsan kepada Allah telah dijelaskan di atas dengan penekanan pada keyakinan selalu dalam pengawasan Allah dalam setiap melakukan peribadahan. Sedangkan ihsan kepada sesama manusia yaitu suatu sikap berusaha senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan ajaran Islam. Itu tadi pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kita lanjut ya. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Apa sih hubungan antara iman, Islam, dan ihsan? Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya iman, Islam, dan ihsan mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman, Islam, ihsan disatukan oleh Rasulullah SAW dengan penerapan masing-masing. Iman merupakan landasan keyakinan, sedangkan Islam dan ihsan sebagai bukti atau bentuk tindakan nyata dari keimanan tersebut dalam sehari-hari. Seseorang boleh saja mengaku beriman, tetapi harus dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, maka keimanan tidak ada gunanya. Sebaliknya,
pengakuan Islam dan perbuatan ihsan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak didasari dengan keimanan yang kuat dan benar, maka pengakuan dan amalan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Tindakan seseorang sebenarnya tidak jauh berbeda atau ditentukan oleh hatinya. Apabila hatinya baik, maka kepribadian dan perilaku orang tersebut akan baik pula. Demikian pula apabila hati dan akidah Islam, maka setiap perbuatan mengarah hal-hal yang baik sesuai dengan akidah Islam. Sebaliknya, apabila hati seseorang tidak mempunyai keyakinan akidah Islam, maka tentu akan seseorang sebaliknya apabila hati seseorang yang tidak mempunyai keyakinan akidah Islam, maka tentu akan berperilaku atau berkepribadian yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam pula. Amalan atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam bisa berupa perbuatan atau penerapan sebagai berikut. Yang pertama, beribadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan ikhlas. Jadi kalau kita sholat, kalau kita ngaji, itu niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan niatnya aku mau ngaji, aku mau lihat pacar aku. Jangan ya. Yang kedua, melaksanakan peribadahan dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, menjauhkan diri dari kesyirikan atau menyekutukan Allah. Yang kelima, selalu berusaha meningkatkan mutu peribadahan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, di sini berarti ibu yang akan bertanya. Ayla, coba jelaskan apa itu iman. Iman yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mewujudkan dengan tindakan. Rukun Islam hafal? Coba sebutin rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya. Selanjutnya Chelsea, coba jelasin tentang ihsan. Apa sih yang disebut dengan ihsan? Pengertian ihsan menurut bahasa ihsan yaitu berbuat baik atau membuat kebaikan. Sedangkan menurut istilah ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Apabila tidak dapat, maka keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Berarti sudah paham semua ya apa yang maksud dari iman, Islam dan ihsan. Di sini kita akan bermain game. Berdiri semua, ayo berdiri biar enggak sepanas otaknya. Agak merapat aja biar kita enakan. Ayo, di sini ibu akan bermain game. Spidol ini akan memutar ke kalian. Nah, ketika ibu lagunya berputar, maka misalnya spidol ini berhentinya di Chelsea. Nah, ibu akan kasih pertanyaan. Ntar Chelsea menjawab ya. Mulai dari kanan ke kiri. Dari kiri terlebih dahulu ya.
Islam. Akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Beri aplaus. Kita mulai lagi ya. Siapa ini? Silvi. Ayo Silvi, apa aja sih dasar-dasar hukum akidah Islam? Dasar-dasar hukum akidah Islam. Sumber-sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan Hadis, karena akidah Islam merupakan salah satu dari ajaran Islam. Kasih aplaus. Kita mulai lagi. Mau lanjut? Lanjut. Aduh. Apa aja sih rukun iman itu? Rukun iman ada 6. Ayo sebutkan. Iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang maupun yang buruk. Beri aplaus untuk Dek Chelsea. Lanjut ya. Lanjut ya. Ya Aulia, sebutin rukun Islam. Berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan sahur pada bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Beri aplaus. Lanjut. Melani, apa sih yang disebut dengan iman? Pengertian iman. Iman yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mewujudkan dengan tindakan. Beri aplaus untuk Melani. Boleh kembali duduk. Tadi materi yang Ibu sampaikan, yang pertama yaitu tentang pengertian akidah Islam. Yang kedua yaitu hubungan antara iman, Islam, dan karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri materi ini dan sampai di sini dan kerjakan
What do you want to share with